sahabat Pijar TV di seluruh Indonesia. Mengawali tahun 2026, Pijar News hadir untuk menyampaikan laporan pelayanan sekaligus gambaran arah langkah Pijar TV ke depan. Awal tahun sering dipandang sebagai awal yang baru. Namun, dari percakapan dan data yang kami terima, kami melihat bahwa banyak orang memasuki tahun ini dengan pergumulan yang belum selesai. Tekanan ekonomi, dinamika dalam keluarga, dan pertanyaan iman yang masih menggantung menjadi bagian dari realitas yang kami dengar setiap hari. Melalui edisi Januari ini, kami ingin menyampaikan laporan secara jujur dan bertanggung jawab tentang apa yang sedang dihadapi pemirsa, serta bagaimana pelayanan ini dijalankan di tengah kebutuhan yang nyata. Sepanjang paruh akhir tahun 2025, Pijar TV menerima rata-rata lebih dari 220.000 pesan masuk setiap bulan dari berbagai platform. Pada bulan November 2025, jumlah pesan meningkat sekitar 44% dan angka ini tetap tinggi hingga Desember. Pesan-pesan tersebut masuk melalui WhatsApp, komentar YouTube, media sosial, hingga panggilan langsung ke tim respon. Pola yang terlihat cukup konsisten juga. Banyak pemirsa yang menghubungi kami bukan karena mereka telah menemukan jawaban, melainkan karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam banyak percakapan yang dibutuhkan pertama kali seringkali bukan arahan, melainkan ruang untuk didengar. Topik yang paling sering disampaikan pemirsa meliputi pertanyaan iman dan penafsiran Alkitab, permohonan doa terkait ekonomi dan pekerjaan, pergumulan keluarga dan relasi, serta pertanyaan apologetika dan kebingungan iman. Pada bulan Desember, terjadi peningkatan signifikan pada topik ekonomi, pekerjaan, pendidikan, serta relasi dan keluarga. Data ini menunjukkan bahwa pergumulan iman seringkali berjalan beriringan dengan tekanan hidup sehari-hari. Apa yang ditanyakan pemirsa bukan hanya soal pengertian iman, tetapi juga bagaimana iman itu dijalani di tengah realitas yang mereka hadapi. Dari sisi demografi, respon paling banyak datang dari kelompok usia 35 hingga 54 tahun. Kelompok usia ini berada pada fase hidup dengan tanggung jawab yang besar, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Di bulan Desember, respon dari perempuan juga meningkat secara signifikan. Banyak dari mereka menyampaikan bahwa mereka tetap menjalani peran sehari-hari dengan baik, namun menyimpan kelelahan yang jarang terlihat. Data ini mengingatkan kita bahwa banyak pergumulan terjadi dalam diam dan tidak selalu tampak dari luar. Dari pola respon inilah, Pijar TV mengembangkan program pemuritan Asya bersama Biblika Internasional. Asya dikembangkan bukan sebagai program dengan janji pemulihan cepat, melainkan sebagai langkah awal yang aman. Khususnya bagi perempuan yang mengalami luka batin dan berada dalam krisis identitas. Data respon juga menunjukkan bahwa banyak pemirsa belum siap untuk langsung masuk ke pendampingan lanjutan. Asya hadir sebagai respon terhadap kondisi itu, memberi ruang awal untuk memulai sebelum seseorang melangkah lebih jauh bersama komunitas dan gereja lokal. Sejak tahun 2017 hingga akhir 2025, jika melihat dari YouTube saja, konten Pijar TV telah menjangkau lebih dari 19 juta penayangan, sekitar 2,3 juta jam waktu tonton, dan hampir 200.000 subscribers. Bahkan pada bulan Desember, jumlah penonton unik justru meningkat, menunjukkan bahwa banyak pemirsa baru yang menemukan Pijar TV. Bagi kami, ini menegaskan bahwa pelayanan media tidak hanya diukur dari jangkauan, tetapi dari keterlibatan dan percakapan yang berlanjut setelah tayangan selesai. Memasuki tahun 2026, Pijar TV mengambil langkah yang lebih terfokus dalam menjalankan pelayanannya. Berdasarkan data respon pemirsa dan evaluasi program yang berjalan, kami melihat bahwa dampak paling kuat tidak selalu datang dari banyaknya program, melainkan dari program yang dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab. Karena itu ke depan Pijar TV memprioritaskan program-program yang benar-benar dibutuhkan pemirsa, yang menghasilkan respon nyata dan membuka ruang pendampingan yang berlanjut.
Pendekatan ini membuat pelayanan lebih terarah, terukur, dan lebih dekat dengan kebutuhan nyata di lapangan. Bagi kami, menjaga kualitas dan keberlanjutan pelayanan adalah bagian dari tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan pemirsa selama ini. Pelayanan seperti ini tidak berjalan sendirian, pemirsa. Setiap tayangan yang saudara saksikan, setiap pesan yang dijawab, dan setiap pendampingan yang berlanjut terjadi karena ada banyak orang yang memilih untuk berjalan bersama. Karena itu, di tahun 2026 ini, Pijar TV mengajak pemirsa dan para mitra untuk terlibat secara lebih dekat dalam menjaga keberlangsungan pelayanan ini. Keterlibatan itu bisa mengambil banyak bentuk. Sebagian memilih menopang melalui doa, sebagian melalui dukungan dana yang rutin, sebagian lagi melalui kemitraan dan kolaborasi pelayanan. Setiap bentuk dukungan ini membantu Pijar TV untuk tetap hadir secara konsisten, menjawab respon dengan empati, dan memproduksi program yang bertanggung jawab. Jika saudara merasa bahwa pelayanan ini menjadi berkat atau pernah menolong saudara secara pribadi, saudara dapat ikut mengambil bagian dalam menopang pelayanan Pijar TV. Bukan karena kewajiban, tetapi sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga terang ini tetap menyala bagi banyak orang lainnya. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada setiap sahabat Pijar yang setia berjalan bersama pelayanan ini. Memasuki tahun baru 2026, Pijar TV mengajak sahabat Pijar untuk terus menopang pelayanan ini. Rp500.000 saja sudah membantu melayani sekitar 250 respon baru. Rp1.000.000 dari saudara memampukan kami menjangkau lebih dari 500 jiwa. Rp5 juta per bulan mendukung perluasan siaran Pijar TV ini ke wilayah-wilayah dengan akses rohani terbatas. Melalui dukungan ini, pelayanan respon, pendampingan, dan pemuritan dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Saudara, Pijar News hadir sebagai update informasi dari kami semua mengenai perkembangan pelayanan Pijar TV dan perjalanan yang sedang kita lalui bersama. Kami ingin menyampaikan bahwa kemitraan dan dukungan saudara telah menjadi berkat yang sangat besar bagi seluruh pelayanan Pijar TV. Dukungan doa dan dana yang saudara berikan telah mendorong dan memampukan kami untuk terus menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke berbagai pelosok daerah di Indonesia, serta memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Pelayanan ini tidak berjalan sendiri. Semua yang saudara saksikan adalah hasil dari perjalanan bersama. Bagi saudara yang rindu terlibat lebih jauh, informasi dukungan pelayanan dapat saudara lihat di layar. Terima kasih telah berjalan bersama pelayanan ini. Sahabat Pijar TV, Pijar News hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang sudah saudara berikan. Kami berkomitmen untuk terus melayani dengan jujur, mengelola dengan disiplin, dan menjaga pelayanan ini tetap berjalan secara bertanggung jawab. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Pijar TV. Tuhan Yesus memberkati saudara, salam terang bagi Indonesia.